Halo para pemirsa Suyanto.id, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Bertemu lagi dengan channel pendidikan Anda, yaitu sebuah channel yang sengaja dibangun untuk saling berbagi pengetahuan, saling belajar sepanjang hayat, supaya kita rame-rame membuat konten sehingga menjadi konten alternatif bagi para siswa, mahasiswa, orang tua, masyarakat dari konten yang tidak mendidik yang jumlahnya ribuan di sekitar kita. Nah, kita masih bersama dengan tamu istimewa kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Ismo Nandar. Beliau adalah Duta Besar RI untuk UNESCO di Paris. Nah, kali ini kita akan membicarakan laporan terakhir UNESCO mengenai sekolah negeri dan sekolah swasta di seluruh dunia. Dan tentu saja dukung upaya kita dari usaha untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat ini dengan klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapatkan video terbaru dari Bapak Profesor Dr. Ismo Nandar dan juga dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ismo Nandar. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Yanto. Selamat malam. Ya, Salam selamat sehat. malam. Selamat siang. Maaf di Paris masih siang. Betul. Ya, ini salam sehat, Prof. Ya, alhamdulillah, Prof. Dan saya sangat senang Bapak selalu bisa hadir di Suyanto.id sehingga bisa menginspirasi banyak orang yang mendengarkan obrolan kita ini. Gimana, Prof, tentang report UNESCO yang terakhir mengenai posisi sekolah swasta negeri dan bagaimana seharusnya pemerintah, ini pemerintah in general maksud saya, yang disarankan oleh UNESCO. Moga, Prof. Baik, terima kasih Prof. Yanto. Jadi saya ingin share saja ini laporan, dan laporan lengkapnya Ibu Bapak juga bisa, kalau yang tertarik bisa ikuti atau download ya, gratis laporannya. Supaya kita seperti niatnya Prof. Yanto tadi, belajar lebih banyak dari berbagai negara ya. Di Yanto tadi sebut Global Education Monitoring Report yang secara spesifik itu laporan yang dirilis November yang lalu itu melaporkan terkait dengan istilahnya non-state actors in education. Jadi aktor-aktor selain negara ya, Prof ya. Aktor-aktor swasta selain negara. Jadi kemudian ada subtitlenya ya. Mohon maaf menyela. Laporan itu juga dibahas dalam konferensi UNESCO terakhir ini dan mendapat tanggapan hangat gitu ya? Ini ya secara spesifik bukan di main forumnya, Prof, tapi di side event. Dan banyak negara yang terlibat ya di side event ini. Dan ini kan report namanya Global Education Report, jadi ini laporan dari semua negara ya, laporan dari semua negara yang, karena ini salah satu juga yang kaitannya dengan SDG itu ya, Education Goal number 4 itu dari SDG. Ya. Nah, ini saya sampaikan beberapa cuplikan fakta saja yang menarik ya, Prof. Jadi sebetulnya ini mulai gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa non-state actor itu adalah memang termasuk ya sesuatu yang penting ya, karena kalau tidak itu 350 anak itu bisa 350 juta. 350 juta anak itu bisa tidak di sekolah ini kalau andaikan hanya negara saja yang ngurusin pendidikan itu. Kemudian yang kedua, ini yang di bawah ini menunjukkan bahwa kalau di TK gitu ya, sebelum sekolah dasar itu malah 4 dari 10 di total dunia ya, total dunia itu 4 dari 10 anak itu di sekolah swasta. Di sekolah SD itu 1,5 dari 10, di sekolah secondary itu SMP SMA 2 dari 10, di perguruan tinggi itu 3 dari 10. Jadi di sebelum SD itu majority masih swasta ya, karena memang pentingnya TK, mungkin Prof. Yanto yang tahu persis ya, pentingnya TK itu kan disadari agak belakangan ya, baru negara-negara itu ada gerakan global untuk menyatakan bahwa pendidikan sebelum pendidikan dasar itu penting ya.
Nah, kemudian yang penting juga kadang-kadang yayasan-yayasan keagamaan itu penting. Nah, ini yang diberikan di kartun ini adalah gambar atau fakta dari Afrika ya. Yang menyatakan kalau di Tanzania, Madagaskar, Kamerun itu 1 dari 6 anak itu sekolah di yayasan yang dibuat oleh gereja. Bahkan kalau di Rwanda dan di Kongo ini 1 dari 2 ya, separuh anak-anak itu sekolahnya di sekolah swasta yang dari yayasan gereja. Nah, kemudian data dari report ini juga menunjukkan kalau ditanya publik itu atau majority masyarakat itu kalau ditanya sebetulnya kalau education itu sebetulnya tanggung jawab siapa sih? 90% setuju bahwa pendidikan itu harusnya tanggung jawab publik ya. Jadi tanggung jawab negara, anggaran negara gitu. Nah, kemudian kalau spending terhadap pendidikan itu harus lebih besar atau apa? 75% setuju gitu ya. Jadi ini dukungan dari publik itu rata-rata di hampir semua negara itu adalah setuju bahwa pendidikan itu adalah harusnya barang publik untuk didanai publik. Kemudian apakah dana pendidikan itu perlu ditambah? Majority dukung juga gitu. Jadi iya pastilah. Dukungan yang baik bagi menteri-menteri pendidikan di seluruh dunia gitu ya. Nah, kemudian ya ini ada kartun di sebelah kanan, Prof. Jadi data dari banyak negara ini memang walaupun ya kalau sudah ada kesepakatan, Prof Yanto mungkin ingat ya tahun berapa itu ada kesepakatan bahwa pendidikan dasar dan menengah itu harusnya komitmen dari kepala-kepala negara itu membuat pendidikan dasar dan menengah itu gratis gitu ya. Nah, itu tapi ya sampai sekarang potretnya belum semua merata ya, masih walaupun ya sebagian besar sudah dibayar negara, bayar publik, tapi orang tua juga masih cucul gitulah bahasa Jawanya ya, masih ikutan gitu ya. Bukunya lah, seragamnya lah. Kadang-kadang kalau orang tua yang mampu itu ya orang tua yang kurang mampu kan harusnya ada paket yang istilahnya Prof Yanto itu ada dulu paket program tambahan makanan ya yang bagi yang kurang mampu dan sebagainya. Nah, ini masih tanggung jawab orang tua selama ini. Nah, menarik juga ini ada data yang meng-highlight Indonesia, Prof. Data yang meng-highlight Indonesia yang menunjuk datanya dari tahun 2000 sampai 2018. Mungkin ini juga berbarengan dengan peningkatan anggaran negara kita untuk pendidikan ya. Dari tahun 2000 ke sini itu adalah kalau kita lihat di grafik ini kan yang kuning muda itu adalah sekolah-sekolah yang private yang dependent ya. Yang kemudian kuning tua paling atas itu adalah sekolah-sekolah yang private tapi independent. Yang kriterianya adalah kalau yang dependent itu sudah dapat anggaran negara kira-kira 50% dari operasional mereka ya. Yang independen yang kurang dari 50%. Nah, kita lihat bahwa di Indonesia itu ya sedikit ada pengurangan publiknya itu ya, persentase sekolah-sekolah publiknya itu semakin berkurang, tapi di sekolah yang swasta terutama yang dependen itu semakin besar ya. Jadi ini dihitung dari enrollment, dari anak-anak ya, jumlah anak-anak yang sekolah di situ. Dan ini menunjukkan baik bahwa negara sudah semakin besar kontribusinya dalam sekolah-sekolah yang private ya di Indonesia, yang sekolah-sekolah yang independen semakin kecil jumlah anak-anak yang sekolah di situ. Nah, kemudian ini ya, kalau sekolah itu biasanya mahal gitu ya, sekolah swasta yang mahal, ini tentu akhirnya dampak atau beban bagi orang tua ya. Di India dan Pakistan ini katanya dari data ini disebutkan kalau orang sekolah swasta di sekolah yang bayarnya mahal, itu orang tua keluar sampai 3 sampai 4 kali dibandingkan sekolah-sekolah biasa gitu ya. Kemudian kalau itu menjadi faktor penentu untuk masuk, akhirnya orang-orang yang kaya saja yang masuk ke sekolah mahal itu gitu ya. Nah, ini yang harus negara hadir Prof. Ya, karena ini gitu Prof. Jadi seperti itu akhirnya 10 kali lebih besar kemungkinan anak-anak yang kaya yang masuk sekolah-sekolah swasta itu. Ya. Nah, ini bagaimana ini? Supaya tidak ada eksklusivisme itu. Betul, itu memang yang salah satu yang dari studi ini. Nah ini Prof ya, saya kira yang penting di highlight itu akhirnya banyak fakta ya, tapi tadi saya highlight saja untuk barangkali penyemangat Bapak Ibu, inspirasi kalau mau baca detail data-datanya di report itu. Tapi akhirnya ini ditutup dengan rekomendasi, beberapa rekomendasi ada banyak, tapi ini saya cuplik beberapa. Jadi yang pertama, report ini merekomendasikan bahwa government itu harus melihat
institusi pendidikan itu peduli swasta, peduli negeri itu sebagai satu ekosistem ya, sebagai sistem yang tunggal ya, termasuk gurunya, muridnya dan sebagainya itu sebagai satu sistem yang tunggal, tidak melihat ada yang swasta disendirikan dan negeri disendirikan. Ya, dan di kita, Prof, di kita sudah begitu di undang-undang bahwa negara harus menjamin satu sistem pendidikan nasional. Jadi harusnya tidak membedakan swasta dan negeri, saya kira. Oke. Ya syukurlah. Jadi dari kita sudah sebagai secara peraturan undang-undang kita sudah seperti itu ya, dan pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya yang untuk bagaimana membuat sebagai satu sistem tadi, Prof ya. Nah, secara spesifik satu sistem itu apa? Sebetulnya satu sistem itu adalah bahwa standar, informasi, insentif, dan akuntabilitas itu harus dijamin oleh pemerintah ya, agar untuk melindungi, menghormati, dan menyediakan kan pendidikan untuk semua itu ya, jadi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan untuk semua tadi. Nah, caranya adalah standar, informasi, insentif, dan accountability itu ya, digunakan oleh pemerintah untuk tadi menyediakan, menghormati, dan menyediakan layanan pendidikan untuk semua. Kemudian pendidikan yang harus publik tadi, yang mayoritas rakyat juga mendukung, itu tidak harus ya, tapi seperti kita lihat bahwa tidak harus kemudian semua harus sekolah publik, sekolah negara gitu ya, sekolah negeri. Dan bisa juga swasta, tapi ya tadi dana publik masuk di situ, kemudian akuntabilitasnya juga sama dan seterusnya ya. Yang utamanya adalah disparity-nya itu tidak boleh ada ya. Disparity dalam arti student outcome, kemudian teacher working condition. Nah ini juga kadang-kadang kan guru-guru kita di sekolah swasta yang kadang sekolah yang baik pun akhirnya sistem kontrak, jaminan hari tuanya nggak jelas, padahal sekolah yang mahal publik bayarnya ke situ. Nah yang kayak gitu nggak boleh terjadi ya. Teacher working condition-nya pun harus dijamin equal gitu ya. Nah, bagaimana ini kita menuju ke sana? Ya itu kemudian, ada seperti joke bahwa sekolah-sekolah swasta yang hebat itu gedungnya itu seperti hotel berbintang 5, tapi pegawai gurunya itu gajinya seperti pedagang kaki 5. Ya itu nggak boleh. Ini jadi mendorong juga bagaimana kita harus membuat barangkali kalau negara salah satu instrumennya adalah aturan juga ya. Bagaimana kita membuat aturan agar teacher working condition-nya juga semakin baik. Nah terakhir Prof, ini yang mungkin bagus juga. Ini yang menurut saya ini enlightening juga ya. Itu bagaimana kita melakukan ini. Efisiensi dan inovasi ini biasanya kan sekolah-sekolah swasta ya yang invest besar dan sebagainya, mereka penuh dengan cara-cara melakukan efisiensi, inovasi-inovasi di sekolah dan sebagainya. Itu tidak boleh atau tidak harus kemudian menjadi rahasia perusahaan sekolah itu, tetapi harus didifusikan dan kemudian bisa dipraktekkan juga oleh sekolah lain. Nah ini, jadi bagaimana ini transparansi, kemudian integritas dari tadi ya sekolah publik itu harus terus dipelihara. Nah ini menarik ya. Jadi kan mungkin ini kan sekolah saya. Jadi kalau ada sesuatu yang hasil inovasi di sekolah saya ya nggak boleh atau ditutup-tutupi gitu ya. Nah mestinya semangat untuk berbagi atau malah mungkin bagaimana kita membuat sistem tadi supaya sekolah-sekolah publik, sekolah-sekolah lain juga bisa mempraktekkan praktek-praktek baik tadi. Itu kira-kira Prof yang ini mungkin Prof Yanto bisa mengkomentari dan ini bagaimana kita belajar dari hal-hal itu. Saya kira bagus sekali itu di rekomendasi dari Global Report dari UNESCO ini bahwa terutama memastikan standar tata kelola yang transparan itu ada tidak saja pada sekolah negeri tapi sekolah swasta, tidak boleh membedakan negeri dan swasta. Nah, itu penting. Walaupun di tempat kita kadang-kadang ada bedanya. Yang akhir-akhir ini persoalan guru P3K saja itu juga menjadi bahan diskusi yang hangat di masyarakat karena guru-guru yang lolos dari swasta itu diboyong ke negeri gitu. Nah, ini kan jika banyak yang menyarankan jangan dieksoduskan, jangan
dimigrasikan ke negeri karena sekolah swasta akan kekurangan guru puluhan ribu. Nah, tidak gampang kan mengadakan guru yang begitu banyak, dan biasanya yang lolos itu Prof. Wisnu, yang lolos itu kan guru-guru yang baik dalam tes guru P3K kemarin. Saya kira ini juga menjadi inspirasi lah bagi kita, supaya karena kan di undang-undang itu juga sudah di judicial review dulunya itu, bahwa pasal 55 kalau nggak keliru itu pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pada prinsipnya dapat membantu sekolah swasta gitu. Tapi tadi judicial review dapatnya dihilangkan. Jadi pemerintah dan pemerintah daerah membantu. Karena tidak ada kata dapatnya, itu bukan opsi, itu sudah kewajiban, ya, menjadi imperatif bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, itu soal apa? Walaupun sekolah negeri, ternyata global reportnya menunjukkan bahwa masih cucul tadi, Prof. Itu saya kira ya tidak jelek juga, sepanjang bahwa itu bukan sumbangan wajib atau bukan sumbangan sukarela wajib gitu loh. Itu kan bagian dari supaya ada ownership. Dan itu di peraturan kita ada, Prof. Boleh sekolah menggalang dana dari masyarakat, dibicarakan dengan komite sekolah dan dilaporkan, dan bahkan kalau dapatnya banyak harus bersedia diaudit oleh akuntan publik. Peraturannya sudah maju kita itu. Tapi itu kan tergantung leadership dari kepala sekolah. Karena dulu kepala sekolah ketakutan, ada gerakan saber pungli. Wah, nggak ada yang berani. Sehingga karena nggak berani, nggak ada financing, inovasi itu nggak terjadi. Rata-rata inovasi itu highly correlate dengan financing itu di dalam sekolah. Nah, ini kan kelihatannya global report ini merupakan cerminan nasib sekolah-sekolah di negara-negara yang belum maju kelihatannya, Prof. Gimana ya? Yang rata-rata kan data yang di sekolah maju nggak di-highlight kan seperti di Prancis sendiri, di Amerika, Inggris, pokoknya yang negara OECD lah gitu. Kelihatannya sudah selesai di negara OECD itu. Lihat ya memang apa, Prof, ya tadi kan data global ya, data global tadi ya. Ya gara-gara kan kalau rata-rata tadi juga mengambil rata-rata dari sisi istilahnya enrollment ya, jadi jumlah siswa ya. Mungkin kalau dari jumlah siswa ya pasti data-data di negara OECD tenggelam sama negara-negara yang masih problem tadi yang Prof Yanto sebut ya, Afrika dan seterusnya, itu yang karena dari sisi populasi besar sekali ya. Tapi ya mungkin juga tadi yang kita sampaikan atau data-data yang saya cuplik tadi itu memang untuk meng-highlight, menyadarkan kepada kita, utamanya itu sebetulnya ya seperti subjudulnya tadi ya. Who choose, who loses gitu ya. Jadi orang tua kadang-kadang dihadapkan dengan swasta dengan harapan mendapatkan kualitas yang lebih baik dan sebagainya, tetapi ternyata bisa saja malah loses gitu ya. Karena juga dari situ tadi misalnya dari faktor-faktor kualitas dan sebagainya kadang tidak, karena ada salah satu yang saya nggak tampilkan ya. Kalau di faktor misalnya, kalau yang tadi karena potretnya kan yang datang ke sekolah swasta itu sebetulnya orang yang dari sudah have ya, dari keluarga have, sudah keluarga yang kaya ya. Kalau di faktor dari sisi kekayaan yang artinya biasanya persiapan dari keluarga itu sudah lebih baik, itu kadang-kadang peningkatan pembelajaran siswanya itu hampir nggak ada itu di swasta itu. Nah, itu kan jadi kontradiksi ya. Kita sudah bayar mahal, tapi sebetulnya lusis gitu. Ya, kerugian. Ya pasti belajarnya lebih baik lah karena modal dari rumahnya sudah baik, sekolahnya baik. Tapi kalau itu di faktor, itu akhirnya lusis gitu. Nah, yang seperti itu kan nggak boleh terjadi. Ya. Nah, kemudian yang saya tadi ingin sekali itu adalah bagaimana kita membuat satu ekosistem ya, kemudian ya tadi saling belajar, efisiensi yang terjadi di sana karena investnya lebih besar bisa ditularkan dan seterusnya, Prof. Gitu, Prof. Oh ya, penting itu tadi ya, rekomendasi
global report mengenai bagaimana kalau punya informasi itu harus terbuka, tata kelola terbuka, sehingga bisa di-share dan bisa menjadi role model, mungkin sekolah yang baik. Itu sebenarnya di kita juga sudah dilakukan, Prof. Terutama SMK misalnya. Ada SMK unggulan, ada rujukan. Zaman dulu juga ada SD, SMR, SPI ketika undang-undang sebelum di judicial review. Maksudnya begitu. Tapi ya karena maunya masyarakat itu enggak seperti itu, akhirnya ketika RSBI dihilangkan, malah sekarang satuan pendidikan kerjasama itu ada lebih dari 500 yang itu sulit dikendalikan dalam arti standarnya tadi. Ini sebetulnya ya kira-kira kita memang harus waspada dengan hal yang seperti itu. Nah, pengalaman saya kalau di Indonesia swasta itu memang tempatnya sekolah yang paling baik juga ada, Prof. Tapi yang paling buruk juga ada. Ya itu di swasta. Tapi kalau sekolah negeri itu ya average lah. Karena negara itu mengurusi rakyat kebanyakan. Kalau swasta itu yang sekolah elit di Jakarta itu luar biasa, swasta sampai punya kerjasama dengan PBB. Jadi PBB kan punya program itu untuk entrepreneurship. Dia itu sudah ya seperti simulasi berbisnis lah. Jadi pengalaman benar karena simulasi online itu bisa dilakukan sekolah yang seperti itu. Nah, yang di desa-desa gimana? Karena digital divide-nya semakin lebar itu. Luar biasa. Di Prancis kan nggak terjadi itu, Prof ya. Karena Prancis sudah hebat itu. Dan tentu saja orang tuanya juga mendukung, secara politis juga mendukung. Iya. Kadang gimana kalau di Paris itu kan dilihat? Iya, saya terus terang belum terlalu banyak mendalami ya, tapi di sini juga swasta ada gitu ya, dan ya ada pilihan ya orang tua itu, kemudian ada yang mengirim swasta, tapi saya belum mendalami lebih dalam ya terkait itu. Jadi misalnya saja kayak kemarin di banyak sekolah negeri gurunya mogok itu, kalau yang sekolah swasta tidak gitu ya, tetap sekolah itu kalau yang gurunya yang sekolah anak-anaknya sekolah di sekolah swasta. Kalau yang di publik kan kemarin gara-gara perubahan berkali-kali berubah aturan COVID-nya, guru-guru negeri merasa capek, terus merasa wah tugasnya nambah berkali-kali sehingga mereka nuntut harus protection di sekolahnya ditingkatkan, mereka minta guru tambahan ya, guru kontrak lah kalau ada yang sakit atau apa, ada guru pengganti sehingga enggak ketambahan dari guru yang masuk gitu tugasnya, gitu-gitu Prof. Jadi tapi kalau yang swasta ya mungkin karena mungkin sistem kerjanya yang lebih baik dan sebagainya, minimal sekali ya mogok-mogok seperti itu sering gitu. Ya Prof, gitu saya kira. Ya, oke lah Prof, saya kira kita ngobrol sudah cukup lumayan. Saya kira obrolan kita itu bisa menjadi inspirasi para penyelenggara pendidikan di Indonesia sehingga semoga ada equity dalam bidang pendidikan sehingga kita tidak memandang lagi negeri dan swasta. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Mas Yanto. Ketemu lagi. Jumpa lagi insya Allah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.